Bukan kapal Sansani seperti yang Zoro katakan. Dalam chapter lalu, Zoro bilang kapal itu harus segera diluncurkan, biar nanti dia dan Jinbei menyusul dengan cara melompat. Ketika Sansani meluncur, Nusjuro berniat untuk menebas kapal itu lagi. Untung saja, Zoro dan Jinbei tidak membiarkan hal itu terjadi. Mereka berdua menggagalkan aksi dari Sang Gorosei. Namun, akibatnya Zoro dan Jinbei tidak bisa langsung melompat untuk menyusul teman-temannya, karena Nusjuro menghalangi jalan mereka. Maka, tidak ada pilihan lain selain bertarung habis-habisan. Zoro dan Jinbei bisa merasakan aura aneh dan mengerikan dari Nusjuro. Aura aneh itu adalah indikasi bahwa Nusjuro dan Gorosei lainnya sebenarnya bukan makhluk yang berasal dari dunia ini. Mereka adalah makhluk dari dimensi yang berbeda. Saat menghadapi Nusjuro, Zoro paham bahwa kekuatan sang musuh itu benar-benar berada pada tingkatan yang tinggi. Jadi, Zoro langsung serius sejak awal, tidak ada alasan untuk menahan diri. Dia langsung menggunakan 3 pedang sekaligus dan melancarkan beberapa teknik tebasan. Tapi semuanya bisa dihalau oleh Nusjuro. Jinbei yang ada di sana juga tidak tinggal diam. Dia memakai beberapa teknik karate dan jujutsu manusia ikan. Namun, Nusjuro sangat kuat dan gesit, sehingga semua serangan Jinbei mampu dia atasi. Bahkan, Nusjuro bisa melancarkan serangan-serangan balasan yang membuat Zoro dan Jinbei kewalahan. Zoro pun segera memasuki mode King of Hell seperti saat dia bertarung melawan Ki. Ketiga pedang Zoro dialiri dengan Hoshoku Haki. Menghadapi Zoro yang menggunakan King of Hell akan membuat Nusjuro mengakui bahwa Zoro terbilang kuat. Tapi menurut Nusjuro, kekuatan tersebut masih belum cukup. Perkataan Nusjuro menandakan dia sangat percaya diri bisa menang dari mereka berdua. Di sisi lain, perkataan itu juga menstimulasi Zoro untuk bertarung dengan lebih baik dan mencoba melampaui batasannya. Saat dalam mode King of Hell, Zoro juga menggunakan teknik Ashura, sehingga kombinasi kedua teknik terkuat Zoro ini membuat Nusjuro cukup terkejut. Dalam pertarungan tersebut, muncul juga kilas balik singkat saat Zoro berlatih bersama Mihao. Kemunculan kilas balik semacam itu bisa menjadi pertanda bahwa sebentar lagi akan ada peningkatan kekuatan dari Zoro. Sementara itu, Jinbei juga siap untuk menyerang kembali, tapi dengan menggunakan teknik yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jinbei berkata bahwa dia akan memakai suatu teknik rahasia dari ilmu bela diri manusia ikan. Teknik rahasia itu hanya bisa dikuasai oleh manusia ikan tertentu saja sepanjang sejarah, yang mana Jinbei adalah salah satunya. Kemudian akan diperlihatkan kapal Sansani telah mencapai lautan. Namun, seperti yang diketahui dalam chapter lalu, area tempat di mana mereka akan mendarat dipenuhi oleh kapal-kapal angkatan laut, sebab mereka meluncur ke sebelah kapal bajak laut Giant Warrior. Di sana, pertempuran panas antara angkatan laut melawan para raksasa masih berlangsung. Beberapa Vice Admiral yang ada di sana cukup merepotkan para raksasa. Bluegrass yang mengendalikan cyborg monster laut mengendalikan cyborg itu untuk melancarkan tembakan laser ke kapal para raksasa. Sedangkan Doll memanfaatkan kekuatan dan tekniknya untuk menyerang dari jarak dekat. Masalah semakin bertambah ketika para Vice Admiral lain seperti Doberman berkumpul di sana untuk membantu rekan-rekan mereka. Begitu Nami dan yang lain tiba di sana, mereka pun mau tidak mau terlibat dalam pertempuran tersebut. Usopp membidik ke arah Bluegrass dan melancarkan tembakan memakai peluru yang bisa meledak. Berkat kejituan Usopp, tembakan tersebut berhasil mengenai Bluegrass, sehingga Vice Admiral itu langsung terjatuh ke laut. Dia pun harus ditolong oleh para marinir lain, karena sebagai pengguna kekuatan buah iblis, tentu Bluegrass tidak bisa berenang. Setelah itu, Doll dan Doberman melompat ke arah Sansani untuk melancarkan serangan kepada para bajak laut topi jerami. Namun, Nami menghentikan Doll dengan serangan petir, dan Brook memblokir tebasan pedang dari Doberman. Beralih ke tempat lain yang tidak jauh dari sana, akan diperlihatkan bahwa Luffy, Dory, dan Brogy sudah tiba di tempat Sanji dan Atlas. Mereka semua pun segera menuju ke arah lautan untuk naik ke dalam kapal. Namun, tiba-tiba Gorosei Mars muncul di udara dan langsung menembak mereka dengan serangan laser yang besar, sehingga keadaan mereka di sana pun menjadi kacau. Belum hilang keterkejutan mereka, Jupiter muncul dari dalam tanah dan kembali menggunakan teknik yang bisa menghisap apapun di sekitar. Luffy dan yang lain harus berusaha bertahan agar tidak terhisap oleh Gorosei itu. Tak lama kemudian, Warkuri juga muncul. Luffy terkejut saat melihat Warkuri lagi, karena Luffy sudah tahu seberapa kuat Gorosei tersebut. Mengapa Mars, Jupiter, dan Warkuri bisa berada di tempat Luffy? Karena mereka sudah tidak mengurusi robot kuno lagi. Yang penting, siaran dari Vegapunk telah berakhir. Robot kuno memang belum kalah usai serangan yang diterima dalam chapter lalu, namun Gorosei merasa tidak perlu lagi mengeroyok robot tersebut. Cukup satu Gorosei saja yang menghadapi sang robot, karena ada hal lain yang juga harus Gorosei lakukan. Maka, yang tetap menghadapi robot kuno adalah Gorosei Saturn, sedangkan 3 Gorosei lainnya datang ke tempat Luffy. Gorosei berkata bahwa apapun yang terjadi, mereka harus menghentikan Dewa Matahari Nika di sana. Keadaan Luffy setelah siaran Vegapunk berakhir menjadi semakin sulit karena Gorosei mulai fokus untuk memburunya.
Setelah itu, diperlihatkan reaksi dari banyak orang ketika siaran Vegapunk tiba-tiba putus, padahal pesan yang dia sampaikan masih belum selesai. Publik tentu akan terkejut dan kecewa mengenai itu, sebab mereka penasaran apa kelanjutan dari perkataan Vegapunk. Namun, hal tersebut juga akan membuat orang semakin percaya bahwa perkataan Vegapunk sejak awal semuanya adalah benar, sebab ada pihak tertentu yang khawatir dan dengan sengaja menghentikan siaran tersebut untuk menutupi kebenaran dari publik. Kemudian, beberapa tempat seperti Kerajaan Kamabaka, Pulau Bihif, dan Pulau Elbaf akan diperlihatkan. Di kerajaan Kamabaka, Sabo bertanya kepada Dragon apakah dia tahu yang hendak diucapkan oleh Vegapunk soal Di. Dragon pun menjawab bahwa sebenarnya dia tidak tahu karena Di memang memiliki banyak misteri. Tapi Dragon sepertinya punya dugaan terkait apa yang hendak Vegapunk sampaikan. Di Pulau Bihif, Kurohige penasaran dengan perkataan Vegapunk yang terputus. Kurohige telah dikonfirmasi sebagai orang yang suka meneliti sejarah, sehingga dia pasti tertarik untuk mengetahui lebih banyak mengenai pesan yang ingin disampaikan oleh Vegapunk. Namun, meski siaran sudah berakhir sebelum selesai, Kurohige berkata bahwa suatu saat nanti dia pasti akan mengetahui seluruh kebenaran dan rahasia Di Pulau Elbaf, Jaguar di Saul hanya tersenyum walau siaran Vegapunk putus di tengah jalan. Sebab Saul sudah tahu lebih dulu akan apa yang hendak Vegapunk ucapkan itu, karena dia mempelajari kebenaran tentang sejarah. Semua literatur pentingnya ada di Ohara telah dipindahkan ke Pulau Elbaf, sehingga semua hal yang Vegapunk katakan dalam siarannya ada di perpustakaan Saul yang berada di Pulau Elbaf. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1118. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.